Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Loh, orang ini ngapain? Dia lagi nyelenger mobil, itu namanya nyelenger. Start zaman sekarang, start mobil. Zaman dulu kalau start mobil perlu 2 orang seperti ini. Namanya nyelenger mobil. Nah, itulah. Oke, mau bicara apa lagi ya? Aku hanya, tadi aku bangun tidur, terus ada sesuatu di otak saya yang ingin aku bicarakan. Terus aku memikirkan kenapa aku harus hidup? Kenapa aku harus dilahirkan di dunia ini? Nah, itu yang ada di pikiranku. Terus jawabannya seperti ini. Tapi sebelum menjawab, sebelum ngeyel, aku akan kasih disclaimer dulu ya. Apa yang akan aku katakan ini, jawaban aku ini, obrolan aku ini adalah bersifat subjektif ya. Ingat itu. Jadi menurut apa yang saya lihat, rasakan, dan saya alami, itu. Jangan ditiru. Kalau ada kesalahannya nanti jangan salahkan aku ya. Oke, kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Nah, kita lahir di dunia ini bukanlah sebuah coincidence ya, bukan kebetulan. Menurut aku, bumi kita ini, dunia ini adalah satu tempat wadah untuk manusia bersekolah. Ya, ini seperti universitas begitu, tapi bukan sekolah-sekolah seperti yang kalian lakukan sekarang ini, kuliah, ngambil S1, S2 itu bukan. Ini adalah sekolah hidup atau sekolah nikah atau segala macam. Nah, belajar hidup seperti itu, belajar sesuatu yang tidak ada di sekolahan kalian. Nah, inilah yang aku inginkan. Moga-moga ini ya, kita ini bisa belajar hidup agar sewaktu kita hidup terjun ke dunia nyata, kita tidak nabrak-nabrak, tidak kamakasi. Nah, inilah kenapa kita dilahirkan di bumi ini, karena dunia kita ini seperti sekolahan ibaratnya gitulah. Terus sekolah untuk apa gitu? Kalau bukan untuk ngambil S1, S2, untuk apa sekolah ini? Nah, ini sekolah bertujuan untuk menaikkan taraf kesadaran kita, untuk menyempurnakan, menaikkan itu enlightenment, agar kita bisa merasakan enlightenment gitu. Untuk meningkatkan kesadaran kita. Nah, seperti itulah kira-kira. Semua jiwa di bumi ini ya selalu dilahirkan dari nol. Seperti bayi itu lahir itu kan otaknya nol kan, nggak ada isinya. Seperti kertas kosong, kertas putih gitu aja. Jadi jangan ada yang ngeyel, oh nggak adil aku dilahirkan gini. Semua ini adil menurut aku. Ya, kita dilahirkan dengan otak kosong, semuanya. Dan kita semua akan merasakan kepahitan, sengsara, sakit, dan bahagia, senang. Kita semua akan merasakan semua itu. Oke, sama kita. Terus apakah kita ini bodoh ya? Kalau lahir dengan nol, mulai dari nol, berarti kita bodoh ya? Dibilang bodoh ya tidak lah. Saya rasa bukan bodoh itu. Kalau sampean sudah belasan tahun sampai umur 20 ya tidak bodoh. Kita ini orang yang mampu untuk berpikir. Hanya aja mungkin ya kita belum mempunyai kesempatan atau belum menemukan satu bidang yang dapat kita kuasai. Satu bidang yang kita senangi, kita belum mempunyai kesempatan untuk itu. Kalau ada yang ngeyel, kenapa dia lahir kaya, kenapa saya miskin, kenapa dia jadi bupati, kenapa dia jadi presiden. Nah,
Nah, karena kita belum mempunyai kesempatan untuk itu, tapi kita tidak bodoh. Kita juga bisa jadi berguna loh, orang manusia yang berguna, atau setidak-tidaknya ya kita ini harus berguna untuk diri kita sendiri. Kalau enggak ya kebangetan lah. Dan kalau kita bisa, setelah kita bisa berguna untuk diri kita sendiri, kemudian kita bisa berguna untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalkan mau jadi apa ya, lurah, bupati, camat, atau siapa tahu nanti kalian akan jadi presiden. Nah, zaman dulu kita kalau start mobil ya seperti itu ya. Terus ini ya, kenapa kita harus hidup itu tadi? Yaitu kita harus setidak-tidaknya berguna untuk diri kita sendiri gitu. Nah, maka itu jangan lewatkan kesempatan ini. Lantas kenapa kita harus tetap hidup di sini? Karena menurut aku hidup ini adalah kesempatan yang mahal, yang sangat berharga sekali. Maka itu jangan disia-siakan, jangan buang-buang waktu untuk rasan-rasan, untuk ngegosip segala macam. Jangan disia-siakanlah hidup ini. Karena ya dalam kehidupan ini apa ya, semuanya bisa terjadi. Misalkan begini, kalian muda, masih muda, tua, enggak ada persoalannya itu ya. Maksud saya begini, kalian yang muda atau yang tua atau apa ya, sekarang ini ya, dari titik ini, yang muda, yang tua enggak itu ya, dari titik sekarang ini, sewaktu kalian mendengar obrolanku ini, sampai kalian mati nanti, di antara sekarang dengan sampai akhir hidup kita itu, banyak hal yang bisa terjadi. Maka itu kita harus berhati-hati dan waspada. Kehidupan ini kita harus waspada agar kita selamat nantinya gitu. Jadi kawin pun kita juga harus waspada ya. Jangan kawin lah, cari teman hidup aja gitu. Jadi kita akan merasakan dalam kehidupan ini, kita akan merasakan manisnya, pahitnya kehidupan, kebahagiaan, kita akan merasakan semua. Semua kita akan merasakan itu. Nah, tentang kesempatan itu, semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Jadi jangan ngeyel ya. Kita hidup kan dikasih otak ya. Walaupun pertama itu ke otak kita 0, kita belajar hidup. Yang penting tuh kita punya otak. Nah, otak kita tuh harus dipakai. Itu. Jangan terserah kalian mau pakai hidup, mau menggunakan otak atau dengkul ya sakarepmu. Jadi ya hidup ini sangat menarik sekali menurut aku. Cuman beda loh, zaman dulu, zaman sekarang ya kalau dibilang beda ya beda, sama ya sama ya. Zaman dulu kita terlalu banyak itu gotong royong, saling menolong. Hidup kita gotong royong begitu. Zaman sekarang pun gotong royong mungkin masih ada ya, gotong royong ya. Cuman bedanya dulu dengan sekarang tuh, kalau sekarang gotong royong mungkin masih ada, tapi siapa yang gotong, siapa yang ngeroyong itu lain ya. Kalau dulu gotong royongnya lain gitu. Nah, kita harus berguna untuk diri kita sendiri. Setidak-tidaknya kita harus tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau sudah bisa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kemudian kita tanggung jawab untuk keluarga, anak istri dulu. Dan kemudian kalau bisa ya dikembangkan, siapa tahu nanti kalian bisa jadi presiden, tanggung jawab kalian lebih besar gitu. Nah, anak muda sekarang masa mempunyai tanggung jawab ya? Ya punya lah. Tapi bedanya siapa yang nanggung, siapa yang menjawab itulah.
Oh alah ini ngomong kok begitu. Jadi ya itulah yang ada di pikiranku tadi sewaktu aku, layah-layah, ketiduran nonton TV, ketiduran di sofa. Terus aku bangun, tiba-tiba yang ada di pikiranku ya itu ya, kenapa ya aku hidup? Kenapa aku harus dilahirkan di dunia ini? Nah itu pertanyaanku. Terus kita dilahirkan kemudian mati. Setelah kita mati, apakah ada kehidupan setelah kematian nanti? Waduh, ini berat pikiran. Jadi ya nggak tahu ya. Alah, embuh gitu aja. Eh, Video yang aku tayangkan di background ini adalah video simpananku di zaman dulu ya. Sewaktu aku tinggal di New Jersey. Jadi aku ingin berbagi kepada kalian daripada disimpan nggak ada gunanya. Jadi aku pakai eh, tayangkan di background ini sambil aku ngobrol ngalor ngidul nggak ada gunanya seperti ini ya. Mungkin mungkin nggak ada gunanya, mungkin apa. Kalau kalian mau meniru memakainya ya monggo silahkan ya. Kalian berhak mau meniru saya boleh, tidak boleh. Tapi yang jelas ya, yang jelas. Apa yang saya obrolkan ini bukan satu teori untuk memperbaiki hidup atau teori untuk menjadi kaya atau satu rumus-rumus cara untuk menjadi ini, menjadi kaya, menjadi tanggung jawab, menjadi apa. Bukan, bukan, bukan. Ini hanya obrolan aku. Ingat ya, obrolan aku ini subjektif. Itulah yang perlu kalian ingat. Jadi ada apa-apanya jangan nyalahkan saya. Ini adalah satu hiburan di medsos. Aku lagi ngonten seperti ini cerita aku. Aku nggak mau mengucapkan semoga kalian sehat dan berbahagia. Nanti disalahin lagi. Kalian doa sendiri aja lah. Kalau kalian mau sehat ya berusaha sendiri agar diri kalian sehat. Jangan minta doa dari saya. Kalian masih hidup dan bisa berdoa, berdoalah sendiri. Kalian bisa merubah nasib kalian sendiri loh. Jadi jangan minta doa dari saya. Doa saya nggak ada gunanya lah. Ya, oke. Jadi kalian berdoa sendiri. Karena apa ya? Kalian masih hidup. Nanti kalau kalian sudah mati nggak bisa berdoa ya aku doakan lah. Paling tidak itu soal doa saya itu bisa nyampe atau enggaknya ya nggak tahu. Saya doakan sebagai basa-basi. Bukankah hidup ini terlalu banyak basa-basi? Ya kan? Karena aku juga ikuti penonton aku dari Indonesia semua ya, 90%. Jadi jadinya aku ini ikut basa-basi. Nanti kalau enggak dikira saya sombong. Ada yang dulu yang ngeyel, saya ini orang dari kampung, meskipun dari kampung, tapi saya tahu tata krama, bisa ini itu hormat itu. Nah, kadang-kadang ya memang orang Indonesia tuh hormat semua. Saya tahu hormat. Misalkan ngevlog aja di YouTube harus formal sekali seperti ceramah di presiden aja ya, pidato presiden. Di YouTube ini memakai shalom gitu atau assalamualaikum terus diucapkan sampai komplit. Jadi ngomong terus berentet-rentet sampai kira-kira 1 menit hanya salam-salaman aja. Itu kan basa-basi ya, banyak basa-basinya gitu loh. Padahal kita to the point aja gitu. Ngomong. Kalau nggak basa-basi nanti saya disalahkan. Jadi serba salah hidup ini ya. Kayak wanita, kata istri kita ini sudah berusaha sana berusaha sini masih tetap disalahkan itu. Kata Karda begitu ya. Ya terus akhirnya apa ya? Hidup ini terlalu banyak basa-basinya. Ya memang seperti itu hidup kita ini. Hidupnya orang timur terlalu banyak basa-basi. Kalau tidak basa-basi nanti dimaki-maki, nggak sopan gitu. Padahal ya orang di Asia tuh harus hormat ya. Memang diajari hormat, tapi tidak menghargai itu.
Hormat memang selalu hormat, tapi tidak menghargai. Jadi antara hormat dan menghargai itu dua hal yang berbeda loh ya. Mungkin Karda bisa menjelaskan itu. Jadi misalkan kita ketemu salaman terus mencium tangannya dicium gini. Itu hanya satu ritual aja itu ya, bukan menghargai loh, bukan. Hanya ritual aja. Karena hormat itu diobral kalau di Asia itu. Kita bukan, meskipun orang tua itu kurang ajar pun juga dihormati, dipanggil Pak, itu disalami gitu, itulah gini gitulah. Umurnya lebih tua, yang muda harus menghormati. Nah itu apa enggak diobral? Jadi hormat itu otomatis diberikan. Kalau aku hormat itu, aku harus menunjukkan dulu bahwa saya ini patut dihormati atau enggak gitu loh. Jadi saya harus maintaining, I have to earn to be respect. Saya harus memberi contoh, berlaku sesuatu dulu untuk, kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati orang lain dulu. Kita harus berlaku sesuatu agar kalau kelakuan kita pantas dihormati, ya baru dihormati gitu. Bukan dikasih secara otomatis karena saya lebih tua dari kalian. Itu tidak, itu salah itu. Jangan, kita sama kok. Yang muda dengan yang tua sama. Tapi yang muda ya nggak perlu terlalu menghormati yang ini karena dia tua saya hormati, padahal kelakuannya yang tua keledai gitu ya, nggak pantas dihormati. Udah ngomong hormat begitu ya apa sih ini ya. Udah gitu aja ya, sampai ngeyel sampai segitu panjang nanti itu. Terima kasih itu kalian sudah menemani aku. Goodbye, ciao ciao. Very good. Thank you. Don't tell me. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.